Ya gue cuma lagi nunggu lo ngasih racun ke bokap gue, terus lo ngelampas semua hartanya. Emang gak bisa ya kamu berpikir positif sekali aja tentang saya? Gak bisa, energi lo negatif soalnya. Ya harusnya kamu tuh berterima kasih sama saya. Sebenarnya aku cuma pengen lihat struktur perusahaan aja sih pak. Pengen ngerti aja gitu tentang semuanya. Ini, ini buku yang bisa kamu pelajarin untuk memulai bisnis. Dan ingat, bisnis itu nggak cuma tentang angka. Banyak hal di dalamnya. Iya pak, aku ngerti. Kalau misalnya ada yang kamu nggak ngerti, tanyanya sama papa. Papa masih ada meeting bentar soalnya. Iya pak. Kamu serius mau belajar kan? Iya. Emang kenapa? Aku rasa papa takut sama anak kecil ini deh. Pak, udah pak, di rumah itu. Udah sampai Aris. Makasih ya Dit, udah nganterin aku ke rumah. Iya, sama-sama. Berarti kamu udah gak marah lagi nih sama aku. Kenapa gitu? Karena tadi kamu jawabnya iya sama-sama. Biasanya kan kalau misal kamu marah, kamu cuma jawab doang. Kamu kan tahu kalau aku tuh nggak bisa marah lama-lama sama kamu. Lebih tepatnya karena kamu nggak bisa marah nggak sih sama aku. Kamu emang mau ngeliat aku marah lagi? Enggak, bercanda. Makasih ya udah nggak marah lagi sama aku. Ya udah sana masuk. Kamu nggak mau masuk dulu? BTW, rumah kamu sepi nggak? Kenapa kamu nanya rumah aku sepi atau enggak sih? Ya kan nanya. Kalau sepi mah aku pulang aja. Oh, kirain kalau misalnya sepi kamu mau masuk. Ih, bersihin dulu tuh otak kamu. Kayak udah mulai kotor deh. Apa sih? Otak aku udah bersih ya. Ini tuh kotor gara-gara diajarin sama kamu. Ya udah iya aku turun. Kamu makin lama makin bahaya deh, Dit. Bahaya gimana? Tuh, tatapan kamu kayak mau makan aku. Katanya nggak mau mampir. Kan aku mau ketemu Aurel. Ibu, Risa pulang. Dito juga pulang, Bu. Kok ikut-ikutan sih? Ya emang kenapa sih? Ya nggak apa-apa sih. Risa udah pulang, Nak. Halo, Ibu. Ada Nak Dito juga. Aduh, Aurel, apa kabar cantik? Iya, Nak Dito. Mau gendong? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kamu baru pulang sekolah, banyak kuman, bakteri. Nanti bisa nular lagi ke Aurel. Iya, iya. Kok kalian pada ribut terus ya? Ini Bu, anak ibu cerewet banget, mentang-mentang gak jadi meninggal. Aurel, nanti kalau udah besar, jangan kayak tante kamu ya. Kok gitu? Aurel tuh harusnya mirip aku dong. Sejak kapan? Dimana-mana anak tuh yang mirip sama ibunya. Ya aku ibunya. Ya berarti kalau gitu aku ayahnya dong. Kok bikin anak aja sendiri sana? Ya bikinnya sama kamu dong. Ih, Dito. Kenapa rame banget tadi situ? Tumben-tumbenan rumah gue rame. Apa jangan-jangan ada tamunya papa ya? Lo masih nyimpan surat perjanjian itu nggak? Ya, masih. Tumben lo datang ke sini. Kayaknya anak-anak udah mulai curiga sama kita. Anak-anak? Iya, anak-anak kita. Sultan Squad. Kenapa mereka bisa sampai curiga? Gue juga nggak tahu lebih tepatnya kenapa. Tapi Raffi tahu kalau gue terlibat dalam kematiannya Haikal. Haikal? Anak itu kan udah meninggal dari lama. Kenapa masih dibahas juga sih? Ini tuh rahasia yang udah kita kubur cukup lama. Tapi kenapa tiba-tiba bisa terungkap gini sih? Benar juga ya. Apalagi anak-anak kita termasuk anak-anak yang keras kepala. Gue lebih takut kalau nanti mereka yang bakal nyerang kita. Ya emang mereka bisa apa sih? Orang mereka cuma anak SMA. Lu jangan terlalu nyepelin anak lo.
Apalagi si Dito. Kalau sampai dia tahu, dia bisa mecahin semua masalah ini. Kalau Raffi udah tahu tentang masalah ini, otomatis semua Rana Sultan Squad juga udah tahu tentang masalah ini. Ya itu sih udah pasti. Dan mereka pasti udah nyari cara untuk ngejeblosin gue ke penjara. Karena gue udah bikin teman mereka meninggal. Ya tapi pasti mereka juga mikirin kalau lo itu orang tua dari temennya mereka juga. Emang lo akrab sama anak lo? Kagak. Terus gimana cara lo bisa berpikir kalau misalnya mereka bakal ngebelain orang tuanya sedangkan mereka lebih akrab dan lebih dekat sama teman-teman mereka sendiri? Terus rencana lo mau gimana kalau misalnya mereka udah tahu? Pokoknya pastiin aja mereka nggak nemuin surat perjanjian itu ya. Oke, kita nggak akan pernah tahu apa yang lagi mereka rencanain. Ternyata anak juga bisa nyerang orang tuanya sendiri ya. Itu sudah pasti. Karena mereka itu anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang dari orang tua mereka. Gue juga bakal nyari tahu kenapa rahasia yang udah kita kubur dari lama ini tiba-tiba kebongkar lagi. Itu emang harus kita cari tahu juga sih. Jadi mereka terlibat juga di kasus kematiannya Haikal. Siapa di sana? Ada yang nguping pembicaraan kita ya? Mending kita cek dulu deh. Jadi papa gue sendiri terlibat sama kematiannya Haikal. Gimana kalau misalnya teman-teman gue tahu tentang ini? Ya. Jak. Halo. Kenapa, Dit? Lo lagi di mana? Di rumah. Lo belum balik? Hah? Balik kemana? Lo nggak balik ke base camp? Emang nggak nginep di sini lagi? Ya gue gak maksud kayak gitu sih. Ya gue juga senang kalau misalnya lo nginep di rumah lo. Kayaknya malam ini gue nginep di rumah gue aja deh. Oh gitu. Ya bagus deh. Berarti makan malamnya berjalan lancar ya? Kenapa lo kelihatannya kayak nggak happy gitu sih? Bukannya lo harusnya senang ya karena hubungan lo sama orang tua lo udah membaik? Ya kan gue udah pernah bilang, gue tuh nggak mau punya hubungan yang baik sama mereka, Dit. Ya tapi mau gimana pun mereka tuh tetap orang tua lo. Mama gue malam ini nggak datang. Lah, jadi yang dinner cuma lo sama bokap lo doang? Iya. Mungkin lagi nggak ada waktu kali mama lo. Iya sih pasti. Karena dia kan punya keluarga lain yang harus dia bahagiakan. Tapi lo nggak kenapa-napa kan? Enggak kok, aman. Oh ya, tentang kasus orang tuanya Raffi, gimana? Lu udah nemu titik terangnya? Udah. Terus hasilnya gimana? Si Rafa nggak mau bantuin kita. Lah, bukannya dia marah ke kita karena orang tuanya ngebunuh Haikal ya? Ya gue rasa itu cuma alasan dia doang sih. Alasan sebenarnya ya dia dendam sama kita. Ya tapi kalau dia nggak ngasih tahu alasannya ini ke kita nggak bakal tahu alasan sebenarnya, Dit. Lo benar. Terus rencana lo selanjutnya gimana? Gue juga belum tahu, Jak. Besok kita bahas lagi lah ya tentang ini. Oke deh. Terus lo sama Arga gimana? Udah dapat bukti di rumah sakit? Belum sih. Rencananya gue sama Arga besok baru ke sana. Soalnya sekarang katanya lagi ada acara ulang tahunnya Cika Ciko di rumahnya Arga. Oke. Ya udah kalau gitu gue tutup dulu ya, Dit. Oke deh. Thanks ya, Jak, infonya. Kayaknya kita harus berani buat ungkap kasus ini deh, Dit. Kenapa emang? Ya kayaknya kita bakal ngelawan orang tua kita sendiri. Dia kira-kira tahu sesuatu nggak ya? Kenapa kamu? Kapan kira-kira lo bakal ngasih racun ke bokap gue? Ngomong apaan sih? Ya gue cuma lagi nunggu lo ngasih racun ke bokap gue, terus lo ngelampas semua hartanya. Emang nggak bisa ya kamu berpikir positif sekali aja tentang saya? Nggak bisa. Energi lo negatif soalnya. Ya harusnya kamu tuh berterima kasih sama saya. Kamu pikir selama ini kamu nggak pernah dipukul sama papa kamu berkat siapa? Ya berkat saya lah. Ya alasan gue dipukul tuh juga biasanya karena lo kan. Gimana ya kalau misalnya papa kamu tahu ternyata kamu balikan sama Risa? Kamu kira saya nggak tahu, ha? Justru gue bakalan heran kalau lo nggak tahu. Kenapa kamu berani-beraninya balikan sama dia, ha? Perasaan gue urusan gue. Lo nggak berhak ikut campur. Ya silahkan aja kalau misalnya kamu mau lanjut. Karena kamu akan segera mungkin akan saya jodohkan dengan teman saya. Udah gue bilang berkali-kali ya, lo jangan pernah ikut campur sama perasaan gue. Saya nggak peduli sama perasaan kamu. Yang saya mau, ya harus terjadi. Lo kira lo siapa, ha? Bisa ngatur-ngatur hidup gue? Saya mama kamu, Dito. Enggak. Lo nggak punya mama iblis kayak lo. Ya silahkan aja terus mengelak
fakta tidak akan pernah bisa dirubah. Saya menikah dengan papa kamu, ya berarti otomatis saya mama kamu. Silahkan aja kalau misalnya lo mau mikir kayak gitu. Gue sama sekali gak peduli. Apa sih yang kamu sukai dari Risa? Bukan urusan lo. Dan gue gak ada sedikit pun kewajiban untuk jawab pertanyaan lo itu. Ya, terserah. Tapi gue mau nanya sama lo, kamu gak bakal dapet warisan. Pasti kamu mau nanya kan, kalau misalnya papa kamu meninggal, kamu bakal dapet warisan atau enggak? Tanpa gue harus tanya dan minta, gue udah tahu kalau gue bakal dapet warisan karena gue anak satu-satunya papa. Dan sekarang enggak. Lo hamil, seperti yang kamu lihat. Ini sayangan kamu untuk memperebutkan harta dari papa kamu. Kok lo bisa hamil sih? Ya saya punya suami Dito, tapi emang lo yakin itu anak bokap gue? Maksud kamu apa? Ya bisa aja kan? Lo tahu nggak tentang temen gue yang namanya Haikal? Nggak tahu? Gue nanya serius ya. Kenapa saya harus tahu tentang temen kamu yang namanya Haikal? Haikal itu Sultan Squad, saya lupa namanya siapa aja. Berarti lo beneran nggak tahu dan nggak terlibat nih? Terlibat apa sih? Oh, oke. Gak jelas emang. Halo semua, gue Arga. Hai guys, gue Dito. Gue Raffi. Annyeong guys. Kalau gue tau lah ya siapa. Ya, sok terkenal lu. Biarin. Ah, udah debat mulu lu berdua. Kita tuh di sini buat ngasih tahu informasi bahagia plus penting buat kalian pemirsa setia Sultan Squad. Yes, bener banget kata Arga. Jadi kita mau kasih kabar gembira kalau misalnya Sultan Squad akan launching official merchandise-nya yang bisa kalian dapetin dengan cara beli lewat akun official kita di Shopee. Nah, official merchandise-nya ada beberapa produk, ada baju, habis itu ada gelas, ada gantungan kunci, ada apa lagi? Bentar aku lupa. Ada photocard, ada tote bag, pin, terus ada stiker, ada banyak deh pokoknya. Kalian juga bisa beli topi official gue loh, dan juga headphone official gue. Nah, dan buat kalian yang pengen lihat katalog produk plus harganya bisa langsung ke akun official merchandise kita di sini ya. Tapi untuk produk itu terbatas ya guys. Jadi nanti sistemnya siapa cepat dia yang dapat. Jadi siapin diri kamu ya. Good luck ya guys. Bye bye. Kurang ajar emang. Jangan peduliin mereka deh guys ya. Oke guys, selamat nonton lagi ya. Dadah. Papa, masuk. Ini sih Pak. Dito, ada apa kamu tuh main ke ruangan Papa? Papa lagi sibuk gak? Enggak juga. Emang kenapa? Ada yang mau kamu tanyain? Tentang tawaran papa yang buat aku itu masih berlaku gak sih Pak? Tawaran buat ngelanjutin bisnis papa? Iya, masih dong. Kenapa? Tertarik kamu? Ya aku mau belajar dikit aja sih tentang bisnis keluarga kita. Bagus ya kalau emang kamu udah mulai tertarik ke hal itu. Ada hal khusus yang pengen kamu pelajarin gak? Sebenarnya aku cuma pengen lihat struktur perusahaan aja sih Pak. Pengen ngerti aja gitu tentang semuanya. Ini buku yang bisa kamu pelajarin untuk memulai bisnis. Dan ingat, bisnis itu nggak cuma tentang angka, banyak hal di dalamnya. Iya Pak, aku ngerti. Kalau misalnya ada yang kamu nggak ngerti, tanya sama Papa. Papa masih ada meeting bentar soalnya. Iya Pak. Kamu serius mau belajar kan? Iya. Emang kenapa? Ya udah, Papa keluar dulu ya. Jangan lupa, semua dokumen di sini itu penting. Jangan sampai ada yang hilang. Tenang aja Pak. Oke. Semoga aja berkasnya ada di sini. Papa lupa. Ada apa lagi, Pak? Enggak, ini Papa lupa ngambil kopi Papa. Kamu ngapain tadi? Cuma baca ini aja sih. Pak, hati ya. Jangan sentuh apapun selain yang Papa kasih. Ya? Biar aja ketahuan. Sekarang gue harus cepetan nih nyari suratnya nih. Ayo dong. Ini susah banget lagi. Ayo. Masih belum punya bukti apa-apa, tapi malah udah ketahuan sama Papa. Yes.
Halo Dit, lo lagi di mana? Di rumah? Kenapa? Rumah lo? Ya rumah bokap gue lah. Berarti lo nggak tinggal di base camp lagi dong? Di, siapa bilang? Besok gue udah tidur di sana lagi. Kenapa? Nggak betah di rumah sendiri? Ya gimana mau betah, orang rumah udah kayak neraka. Ya udah kalau emang mau tidur di base camp lagi ya silahkan. Kenapa lo nelpon-nelpon gue? Ya gue sebenarnya mau ngasih info sih. Tapi kayaknya jangan lewat telepon deh. Info penting. Emang pernah gue ngasih info yang nggak penting? Ya, siapa tahu lu mau ngasih info kalau nasi terbuat dari padi. Itu mah lo anjing. Ya udah, info apaan? Gue nggak enak kalau misalnya bilang di telepon. Ya udah, lu tuh bisik-bisik aja. Kalau misalnya nanti udah jadi. Ya nggak sekolah itu juga babi. Ya makanya kita ke base camp aja, kita bicarain di sana. Nggak mau. Gimana kalau misalnya masih ada penyadap suaranya si Rafa di sana? Udah gue buang tuh boneka. Udah gue beres juga tadi di base camp. Wah, keren banget nih ketua. Ya makanya lo buruan ke base camp. Gue belum bisa ke base camp, Dit. Udah di sini aja. Gue keburu kepo nih sama info yang mau lo bilang. Kayaknya orang tua kita kerja sama deh. Hah? Kerja sama apa? Iya, mereka semua tahu tentang kematian Haikal. Iya, bokap gue juga tahu. Lo tahu kan, orang tua kita itu semuanya punya uang dan kuasa. Iya, tahu. Jadi mereka itu berusaha buat nutupin kasusnya orang tuanya Raffi ini dari semua orang. Hah? Makanya selama ini kasus ini tuh kayak tertutup rapat-rapat karena ada banyak banget orang-orang penting yang terlibat, termasuk orang tua kita. Ya ini gue tadi nggak sengaja dengar aja sih pas bokap gue ngobrol sama orang tua Raffi. Anjing emang. Ya makanya itu. Gue bener-bener gak percaya kalau orang tua gue terlibat. Lah apalagi gue. Gue aja kecewa banget nih sama mereka. Pantesan mereka ngelarang kita buat nyari tahu tentang kasus ini lebih jauh. Ini bakalan rumit sih, Jak. Karena yang kita lawan itu ya orang tua kita sendiri. Bener juga ya. Nih, gue berhasil dapetin dokumen ini. Wah, hebat banget sih lu, Tok. Kok bisa? Bokap lu gak curiga? Ya gue pakai cara pinter lah. Wah, keren juga lo, Dit. Gue kalau misalnya ketahuan nyuri dokumen ini, bisa dikurung setahun di rumah tuh kayaknya. Lo katanya dikurung, Jak. Kok bisa lolos sih? Ya dibantuin sama Ellen. Oh, ini salah satu bukti yang kuat loh. Dan kalau misalnya kita bawa bukti ini ke kantor polisi, ini bisa jeblosin orang tua Raffi ke penjara. Lo nggak apa-apa kan, Vi? Nggak apa-apa, Dit. Ini kan udah jadi hukuman buat orang tua gue. Dan mereka emang udah sepantasnya dapat balasan. Lo yakin ini bisa jadi bukti kuat, Tok? Gue yakin. Karena di dalam surat ini tertulis jelas tentang semua perjanjian mereka dan apa yang udah mereka lakuin. Ada materainya juga dan tanda tangan mereka semua. Jadi ini udah sah di mata hukum. Oke. Berarti orang tua kita bakal dipenjara juga dong, karena udah ngelindungin orang tuanya Raffi selama ini. Kalau itu sih gue nggak tahu, Jak. Maaf ya, gara-gara gue semuanya jadi terlibat kayak gini. Udah, lo gak usah minta maaf, Vi. Justru masalahnya harus diselesaiin. Lo gak usah terlalu banyak mikirin tentang kesalahan lo. Kita fokus ke penyelesaiannya aja sekarang. Gue sih setuju. Lo kok diem aja sih, Gar? Gue ngikut aja deh, Jak. Enak aja jadi lo tinggal ngikut doang. Diam lo. Ini kita semua yang datang kantor polisi atau mau perwakilan aja? Diwakilin aja gak sih mending? Gue masih punya dendam sama polisi soalnya. Ya udah, kalau gitu biar gue aja deh yang ngewakilin. Enggak, biar gue aja. Oke, kalau gitu biar Arga aja. Kok lu pilih kasih banget sih, Dit? Kan gue duluan yang ngomong. Ya lu soalnya ceroboh, Jak. Ini tuh surat berharga. Kalau bisa hilang gimana? Bisa mampus. Udahlah, Jak. Biar masalah ini cepet aja selesainya. Enggak, gue percaya surat ini sama lo ya. Lo bisa gue percaya kan? Bisa kok, Dit. Oke, kalau gitu lo aja deh yang bawa kantor polisi. Dito, sini kamu. Kurang ajar ya. Kamu bohongin papa kan? Alasan kamu sebenarnya masuk ke ruangan papa karena kamu mau ngambil surat itu kan? Surat perjanjian apa emangnya, Mas? Surat perjanjian perusahaan gitu lah, mah. Ya ampun, Dito. Itu surat penting. Kamu ngapain sih pakai nyuri-nyuri segala? Sekarang juga kembali di surat itu, Dito. Dito, itu kamu diajak ngomong sama papa kamu. Ngapain diem aja? Lu bisa diem gak sih, anjing? Ngelawan! Kamu
semakin papa kasih kebebasan, kamu tuh semakin berani ya. Berani mencuri, berani ngelawan kamu. Sekarang mana surat perjanjian itu? Kenapa? Ha? Papa takut masuk penjara? Kamu cuma anak kecil, gak perlu ikut campur. Tapi aku rasa papa takut sama anak kecil ini deh. Surat itu udah gak ada sama aku, Pak. Gak ada gimana maksud kamu? Sekarang di mana surat itu? Ada di kantor polisi. Kalau papa mau ambil aja sendiri sana. Jangan kamu. Iya sebentar. Dito, ya ampun kamu kenapa bisa luka-luka kayak gini? Aku ganggu kamu nggak? Enggak, ayo masuk. Kamu ini habis berantem ya? Enggak. Terus kenapa bisa kayak gini? Dito, kayak biasa. Pasti dipukul papa ya? Ya ampun. Au. Aduh. Yang luka aku, kenapa kamu yang nangis sih? Ya aku nggak tegang liat kamu luka-luka kayak gini. Bukan udah biasa? Ya kan kamu udah lama nggak luka-luka kayak gini. Pasti sakit banget ya. Kenapa kok? Nggak apa-apa gimana? Itu kayaknya sakit banget deh. Kamu tahu dari mana? Emang kamu pernah dipukulin? Enggak. Ya sebenarnya sih emang nggak terlalu sakit. Kali ini Mak Lampir ngomong apa lagi sampai kamu dipukulin kayak gini? Kali ini emang kesalahan aku sih. Kesalahan kamu? Iya. Aku nyuri berkas penting dari ruangannya Papa. Kamu ngelakuin apa, Dit? Aku tahu aku salah. Tapi aku terpaksa ngelakuin ini. Hah? Demi Haikal? Kamu tahu? Aku udah tahu tanpa kamu cerita kok. Kamu gak salah karena udah berusaha ngasih keadilan buat temen kamu, Dit. Kalau satu dunia bilang kamu jahat, biar aku jadi satu-satunya yang bilang kamu pacar terbaik aku. Kurang-kurangin natap aku kayak gitu, Dito. Aku jadi gugup. Aku boleh izin gak? Izin apa? Izin buat cium kamu. Hah? Halo? Kenapa, Jak? Dit, lu udah tau belum? Kalau lu belum ngomong ya gue gak bakalan tahu kali. Surat perjanjiannya hilang, anjir. Hah? Hilang? Bukannya berkas itu ada sama Arga? Iya, gue kesana sekarang. Kenapa, Dit? Ada masalah sedikit di base camp. Aku kesana dulu ya. Oke. Yaudah, aku pergi dulu ya. Kenapa? Harga lo pasti gak sengaja kan ngilangin berkas itu.